Cek, cek. Apakah suara saya sudah masuk? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, Sudah, aman ya. Pak. Sudah, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat-sehat Alhamdulillah. semua? Apa? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah Pak. baik, Pak. Alhamdulillah, Pak. Gimana? Gimana enggak? Satu-satu coba. Alhamdulillah baik, Andi gimana? Pak. Oke. Kiki baik. Baik, Pak. Lain-lain. Sudah liburan semester ini apakah ada kendala apa gimana? Mohon maaf ini kita belum bisa di kelas secara offline, jadi kita pakai Google Meet kayak gini. Soalnya masih ada pandemi dan harus jaga jarak dan sebagainya. Oke, Iya, Pak. Pak. apa sudah siap untuk memulai pelajaran hari ini? Siapa? Siap, Pak. Iya, Pak. Oke, salah satu dari kalian saya mohon untuk memimpin doa untuk dilaksanakannya pelajaran hari ini. Baik, Pak. Untuk memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Jadi ini di apa yang saya jelaskan kali ini dipelajari ya, soalnya nanti ada soal yang harus kalian jawab dan ada tugas-tugas yang harus kalian kerjakan nantinya. Oke, saya akan Baik, Pak. tentang ilmu ekonomi. Rasanya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari ya. Hampir semua aktivitas yang kita lakukan itu berkaitan dengan ekonomi. Mulai dari menjual, membeli barang, offline maupun secara online, seperti kalian meminta jajan ke orang tua, atau hingga kalian menabung uang jajan yang diberikan itu. Ternyata hal-hal yang sering kita lakukan itu termasuk dari bagian dari konsep dasar ilmu ekonomi. Oke, biar lebih sebelum saya memberikan penjelasan secara detailnya, saya akan membagikan video tentang apa itu ekonomi dari ini YouTube-nya kok bisa. Oke, selamat menonton dulu ya. Iya, Pak. Itu suaranya masuk apa enggak di situ? Masih belum, Pak. Enggak, Pak. Oke, bentar. Tingkatnya. Bentar. Bentar ya.
Oke, saya ganti dari HP aja ya. Ini, soalnya Iya, di Pak. komputer tidak masuk itu. Sebentar, ada iklan dulu. Nah, masuk ya? Masuk kah suaranya? Masih belum diputar, Pak, videonya, Pak. Masuk kan? Belum, Pak. Ya, dibaca aja itu ada deskripsinya di bawah videonya ya. Baik, Sama aja Pak. kok.
Halo, halo, masuk suara saya? Iya Pak, masuk Pak. Masuk, Pak. Nah, itu tadi video tadi menjelaskan tentang sedikit apa itu ekonomi ya. Tadi di tengah-tengah video saya melihat Sandi kok ketawa-ketawa, ada apa ya? Mungkin ada yang lucu yang bisa diceritakan ke teman-teman. Oh iya Pak, tadi adik saya manggil terus Pak. Maaf ya Pak. Ya, nggak apa-apa. Oke, lebih lanjutnya saya akan lanjutkan lagi ya tentang ekonomi, yaitu ekonomi itu berasal dari kata Yunani, yaitu asalnya dari oikonomia, yang terdiri dari kata oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti aturan. Jadi oikonomia berarti diartikan sebagai aturan atau manajemen dalam rumah tangga. Pemikiran Yunani ini yang nantinya dikembangkan para ahli untuk mendefinisikan ilmu ekonomi. Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ilmu ekonomi merupakan cabang ilmu yang tertuju pada asas-asas produksi, distribusi, dan konsumsi, serta berbagai hal yang menyangkut pemakaian barang tersebut. Ilmu ekonomi juga sering diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang segalanya. Kegiatan manusia dalam memenuhi kehidupannya, mempelajari ilmu ini bisa memudahkan kamu untuk mendapatkan barang yang diinginkan dengan cara mengatur keuangan kamu secara mandiri. Oke, selanjutnya sejak ditulis dan diterbitkannya buku berjudul The Wealth of Nations pada tahun 1776 oleh Smith, ilmu ekonomi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Tahun tersebut sering dianggap sebagai tahun kelahiran ilmu ekonomi. Ingat-ingat ya, tahun 1776. Disebut sebagai Bapak Ilmu Ekonomi, Adam Smith tadi. Ilmu ekonomi semakin berkembang dan gagasan Smith menjadi dasar bagi ahli ekonomi lainnya, seperti Malthus, Ricardo, dan John Stuart Mill. Para ahli ekonomi yang disebut belakangan ini dikelompokkan sebagai ahli ekonomi. Itu. Ahli ekonomi klasik ini kemudian dikembangkan oleh mazhab Australia, lalu dilanjutkan oleh Leon Walras, Alfred Marshall, dan lain-lain pada tahun 1890-an, kemudian melahirkan perkembangan bagian teori ekonomi yang sekarang dikenal tentang teori ekonomi mikro. Keadaan ekonomi yang terjadi 1930-an memunculkan ahli ekonomi baru. Dan pada tahun 1936 lahir sebuah buku yang berjudul The General Theory of Employment, Interest and Money, yang diterbitkan oleh John Maynard Keynes, seorang ekonom besar yang berhasil melahirkan karya lain di bidang ekonomi. Karya tersebut meyakinkan para ahli ekonomi maupun para stakeholder dalam mengatasi krisis ekonomi yang dialami pada masa itu. Kedua karya besar tersebut dalam dunia ilmu pengetahuan khususnya ekonomi terus berkembang baik negara maju maupun untuk negara yang berkembang. Selanjutnya
Kedua, penggolongan ilmu ekonomi. Jadi di sini digolongkan langsung saja ya. Yang pertama, ekonomi deskriptif atau descriptive economics. Kelompok ekonomi deskriptif bekerja dengan mengumpulkan informasi atau keterangan faktual mengenai masalah ekonomi serta menggambarkan keadaan perekonomian yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Ekonomi deskriptif memberikan penjelasan yang melibatkan penentuan awal atau memberi pengertian, kompilasi informasi, pengukuran keadaan, serta pengumpulan data. Dengan aktivitas ini, diperoleh sejumlah pengetahuan tentang fakta-fakta atau data empiris. Itu. Yang B, teori ekonomi. Di economic teori ini merupakan ilmu yang mempelajari secara teoritis dan konsep perilaku individu dan masyarakat dalam menentukan alokasi atas sumber daya yang langka dalam upaya memenuhi dan meningkatkan kualitas hidupnya. Ini berarti, bentar. Halo Pak, kok hilang Ya. suaranya? Maaf tadi ada tetangga yang mampir. Bentar, maaf ya. Saya lanjutkan ya. Iya Pak. Ini berarti analisis ekonomi yang menjelaskan, maksudnya yang teori ekonomi tadi, menjelaskan mencari pengertian, hubungan sebab akibat, dan cara kerja sistem ekonomi. Teori ekonomi ini merupakan kerangka konsep yang berasal dari beberapa data nyata yang disusun, diolah, dan serta diuji, sehingga membentuk asumsi yang bersifat umum. Teori ekonomi ini dibagi menjadi dua, yaitu yang menjelaskan dari ekonomi makro dan mikro. Yang pertama, ada yang bisa menjelaskan apa sih itu ekonomi makro? Ada yang sudah tahu mungkin? Belum, Pak. Belum Ya, Pak. Oke, saya jelaskan. Di sini ekonomi makro adalah bagian dari ilmu ekonomi yang khusus mempelajari mekanisme kerja dan perekonomian secara menyeluruh. Ekonomi makro meliputi fenomena ekonomi yang luas seperti tingkat pengangguran, tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pendapatan nasional. Tujuan dari ekonomi makro ini adalah untuk memahami beberapa peristiwa ekonomi yang merumuskan serta memperbaiki kebijakan ekonomi tersebut. Yang kedua ada ekonomi mikro. Udah ada yang tahu? Mungkin ada yang mau menjelaskan apa gimana tentang ekonomi mikro? Belum tahu Pak. Belum tahu juga ya. Oke. Ekonomi mikro di sana merupakan bagian ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu serta ranah tangga produksi atau perusahaan dalam membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang atas. Contohnya adalah perilaku konsumen, produsen, permintaan, penawaran, biaya produksi, dan yang lainnya. Dan yang ketiga ada ekonomi terapan, artinya ilmu ekonomi yang mengkaji ekonomi teori untuk diterapkan dalam kehidupan nyata di mana bersifat praktis dan dapat diterapkan di berbagai bidang. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Masih belum Pak. Yang lain mungkin ada pertanyaan? Ada yang kurang Belum jelas? Pak. Belum, Pak. Oke, saya lanjutkan. Yang ketiga ada cabang ilmu ekonomi. Di sini ada
Ada yang pertama, ilmu ekonomi moneter. Adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang uang, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya, seperti inflasi dan tingkat suku bunga, dan jumlah uang yang beredar. Dan yang B adalah ilmu ekonomi publik. Ilmu ekonomi publik adalah cabang ilmu ekonomi yang membicarakan tentang kebijakan pemerintah dalam perekonomian. Hal-hal yang dibahas pada ilmu ekonomi publik ini antara lain adalah APBN dan APBD, utang negara, pajak, restribusi, dan lain-lain. C. Ilmu ekonomi industri adalah cabang ilmu ekonomi yang memfokuskan pada interaksi perusahaan-perusahaan dalam suatu industri. Dan yang D. Ilmu ekonomi internasional diartikan sebagai cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang aktivitas perekonomian antar negara. Kegiatan perekonomian ini dapat berupa transaksi, perdagangan antar negara, aliran investasi, dan neraca pembayaran. E. Ilmu ekonomi regional merupakan cabang ilmu ekonomi yang antara lain membahas tentang interaksi ekonomi antar wilayah dan proses perkembangan suatu wilayah. Yang F, ilmu ekonomi sumber daya alam. Merupakan cabang ilmu ekonomi yang di dalamnya membahas problematika dan alokasi sumber daya alam secara optimal dilihat dari segi ekonomi. Ilmu ekonomi sumber daya manusia merupakan cabang ilmu ekonomi yang membahas faktor produksi tenaga kerja. Pembahasan pada cabang ini adalah masalah pengangguran, upah minimum, dan tingkat pendidikan calon tenaga kerja. Selanjutnya ada ilmu ekonomi syariah. Adalah ilmu ekonomi yang bertujuan menerapkan ekonomi Islam. Pokok pembahasan dari prinsip ini adalah penghapusan riba, zakat, dan lain-lain. Oke, sebelum saya lanjut, apakah ada pertanyaan, apakah ada yang kurang jelas tentang ilmu-ilmu ekonomi tadi? Belum Pak, sudah jelas Pak tadi Pak penjelasannya. Mantap. Dan yang keempat di sini membahas tentang masalah ekonomi. Umumnya masyarakat pasti punya kebutuhan yang beraneka ragam, mulai dari kebutuhan pribadi sampai kebutuhan untuk berkeluarga dan kebutuhan kantor, kebutuhan sekolah, dan lain-lain. Dan kebutuhan manusia ini tidak terbatas, sedangkan alat pemuasnya kebutuhan itu sangatlah terbatas. Inilah inti dari pokok permasalahan dalam ekonomi, di mana kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Ada kesenjangan antara kebutuhan alat pemuas dan alat kebutuhan pokok pemuas dan kebutuhan. Itu. Oke. Di situ tentang masalah ekonomi ada yang kurang jelas. Halo? Iya Pak, Jelas, belum, Pak. Sudah jelas Pak. Oke. Selanjutnya ada metodologi ilmu ekonomi. Pada umumnya metode ilmu ekonomi dalam menganalisis masalah perekonomian dimulai dari observasi objek yang dipermasalahkan dan hubungan permasalahan tentang teori ekonomi yang terkait. A. Melakukan observasi dalam memilih teori. Observasi dan teori juga memiliki hubungan dalam bidang ekonomi. Contohnya adalah seorang ekonom yang tinggal di negara lain di luar Indonesia mengalami kenaikan harga barang dengan cepat, tergerak untuk mengadakan observasi terhadap fenomena tersebut. Ekonom tersebut bisa menggunakan teori inflasi. Teori ini bisa saja menyimpulkan bahwa inflasi yang tinggi terjadi karena pemerintah mencetak uang terlalu banyak.
Untuk memastikan teori ini, maka ekonom tersebut mengumpulkan data kenaikan harga dan jumlah uang yang beredar di beberapa negara. Apabila jumlah uang yang dicetak tidak berpengaruh terhadap kenaikan harga, maka ekonom tersebut akan meragukan kesesuaian teori inflasi untuk menjelaskan keadaan yang ditelitinya. Apabila fakta tersebut memiliki korelasi yang kuat, ekonom tersebut akan semakin yakin terhadap kebenaran teori inflasi. Di mana kita menemukan masalah ekonomi itu bisa menarik dari teori-teori ekonomi yang saya jelaskan di awal tadi. Selanjutnya, keenam adalah manfaat ilmu ekonomi. Setiap orang perlu mempelajari ekonomi karena setiap orang bisa saja menghadapi kelangkaan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Beberapa manfaat mempelajari ilmu ekonomi diantaranya mengajarkan cara berpikir yang dapat digunakan setiap hari ketika mengambil keputusan. Cara berpikir dimaksud adalah ada 3 konsep fundamental di ilmu ekonomi, yaitu oportunitas, marginalitas, dan pasar efisien. Biaya oportunitas adalah alternatif terbaik yang dikorbankan atau dihentikan ketika mengambil suatu keputusan. Marginalitas adalah proses menganalisis biaya dan manfaat tambahan yang timbul dari suatu keputusan. Dan pasar efisien adalah di mana kesempatan memperoleh laba terhapus hampir dengan seketika karena sebagian orang mencari peluang laba yang sama sehingga hanya sedikit peluang yang tersisa. B. Untuk memahami masyarakat dengan lebih baik. Dengan belajar ilmu ekonomi, maka dapat mencari jawaban atas beberapa pertanyaan seperti mengapa orang memutuskan untuk belanja, membangun gedung yang tinggi, dan membeli transportasi atau membuatnya. Selanjutnya, untuk memahami persoalan-persoalan global. Pemahaman yang baik mengenai ilmu ekonomi sangat penting membantu seseorang memahami masalah-masalah di dunia. Contohnya saja peperangan di negara lain itu membuat contoh dari sini adalah perang di Irak dan serangan Venezuela pada tahun 2003 membuat pasar minyak dunia mengalami gejolak yang berdampak pada naiknya biaya energi di seluruh dunia. Mungkin anak-anak bisa menyampaikan contoh apa sih manfaat ilmu ekonomi dalam keadaan kita sehari-hari. Mungkin ada yang bisa mengemukakan contoh kecil saja. Ya Pak, mungkin manfaatnya itu kita bisa mengatur keuangan kita Pak. Terus bisa Ya, benar. melakukan pilihan. Mana yang diprioritaskan dan yang tidak Pak. Benar. Jadi dengan mempelajari ilmu ekonomi, kita bisa lebih baiknya kita bisa membedakan antara kebutuhan, keinginan, investasi, dan menabung. Seperti itu ya. Dan sini sudah mulai paham ya mengenai konsep dasar ilmu ekonomi. Untuk saya mengukur pemahaman kalian, saya akan memberikan contoh soal. Jadi soal ini sering masuk tryout dan UTBK. Jadi lebih baik dipelajari betul-betul soal seperti ini. Cocok buat kalian yang lagi mempersiapkan diri menghadapi UTBK. Oke, saya bacakan saja ya langsung soal yang ini ada 2 soal aja. Saya bacakan langsung ya.
Soal yang pertama, Baik, Pak. hal pokok yang menjadi masalah ilmu ekonomi adalah A. Biaya dan hasil, B. Pendapatan dan kemiskinan, C. Kesejahteraan dan kemiskinan, D. Kebutuhan barang, jasa, dan pendapatan, E. Kelangkaan sumber daya ekonomi dan kebutuhan terhadap barang dan jasa tersebut. Oke, mungkin ada yang bisa menjawab. Nanti saya kasih nilai lebih. Saya, Pak. Ya, Iya, Pak. silahkan Gigi. Ya, jawabannya itu D, Pak. Kelangkaan sumber daya dan kebutuhan. Ya, benar sekali. Nanti saya kasih nilai tambah buat Gigi ya. Ya, terima kasih, Pak. Ya, jawabannya benar sekali. Inti dari permasalahan ekonomi yaitu jumlah kebutuhan yang lebih besar dari alat pemuas kebutuhan tersebut yang terbatas. Artinya, manusia harus dapat memenuhi kebutuhannya yang terbatas dengan benda pemuas kebutuhan atau sumber-sumber daya yang terbatas atau langka. Oke, di sini langsung saja ya saya bacakan soal nomor 2. Setiap orang selalu dihadapkan dalam permasalahan kebutuhan yang beraneka ragam. Sedangkan alat pemuas kebutuhan relatif terbatas. Oleh karena itu, setiap orang perlu mempelajari ilmu ekonomi, karena ilmu ekonomi merupakan ilmu tentang A. Memproduksi, B. Mengkonsumsi, A, B, ya, saya ulangi ya, A. Memproduksi, B. Mengkonsumsi, C. Mendistribusi, D. Memilih, E. Ekspansi. Mungkin ada yang coba menjawab. Mungkin yang mengkonsumsi, Pak. Oke, terima kasih Sandi udah jawab, tapi mohon maaf ini jawabannya salah ya. Di sini yang sesuai yaitu D, memilih. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mengajarkan kita memanajemen dan memilih prioritas kebutuhan apa yang harus dipenuhi karena kelangkaan alat pemuas tersebut. Seperti itu ya. Baik, Pak. Oke, mungkin segitu yang Bapak bisa sampaikan dari pertemuan ini. Mungkin ada pertanyaan, ada yang kurang jelas. Masih Sudah belum. jelas, Pak. Oke, gimana pembelajaran hari ini? Seru, Pak. Oke, untuk minggu depan melanjut tentang ini ya, dasar ekonomi yang ekonomi mikro ya. Oke, untuk Ya, Pak. tugasnya saya sudah kirim share di WA grup kalian. Mohon dikerjakan dengan betul-betul ya. Deadline-nya Baik, Pak. saya kasih untuk minggu depan. Oke. Ya, Pak. Sebelum mengakhiri pertemuan kita hari ini, saya pimpin ya. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, kalau udah clear, nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih.